beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Halo semuanya, jadi di video kali ini saya akan mereview sebuah novel yang sangat menyentuh hati, yaitu Tentang Kamu, karya dari Terelie. Novel ini diterbitkan oleh Sabak Grip dan memiliki 501 halaman. Pasti udah gak pada asing kan dengan Terelie, karena emang karya-karyanya Terelie ini bagus-bagus banget dan relate ke kehidupan kita. Jadi emosionalnya tuh dapet gitu. Sebelum saya mereview, saya ingin bertanya ke kalian, pernah gak sih kalian menemukan seseorang yang kehidupannya terlihat biasa saja, tetapi ternyata memiliki perjalanan hidup yang luar biasa? Jadi novel Tentang Kamu menceritakan tentang kehidupan Sriningsih, seorang perempuan sederhana yang sejak kecil harus menghadapi banyak penderitaan, kehilangan, dan perjuangan hidup. Namun, di tengah semua itu, ia tetap menjadi pribadi yang baik, sabar, dan penuh ketulusan. Melalui novel ini, Terelie tidak hanya menyajikan cerita yang sedih dan mengharukan, tetapi juga mengajarkan tentang arti perjuangan, kesabaran, cinta, pengorbanan, dan makna kebahagiaan yang sebenarnya. Awalnya aku baca buku ini tanpa ekspektasi tinggi, tapi ternyata ceritanya jauh lebih dalam dari yang aku bayangkan. Dari awal aja, kita langsung diajak masuk ke sebuah misteri tentang seorang perempuan bernama Sriningsih yang meninggal dunia dengan harta yang sangat besar, tapi tanpa ahli waris yang jelas. Dari situ, cerita mulai berkembang lewat penelusuran masa lalunya. Sriningsih punya kehidupan yang gak mudah sejak kecil. Dia lahir di keluarga sederhana, di sebuah pulau, tapi harus menghadapi perlakuan tidak adil dari keluarga tirinya. Masa kecilnya penuh luka, kehilangan, dan penderitaan. Jujur di bagian ini aku cukup tersentuh karena terasa banget betapa berat hidup yang harus dia jalani. Seiring berjalannya waktu, Sri tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Dia merantau, bekerja dari bawah, mengalami jatuh bangun, sampai akhirnya bisa sukses dan memiliki banyak harta. Tapi yang bikin aku kagum, dia tetap jadi orang yang sederhana, sabar, dan suka membantu orang lain. Dia gak berubah jadi sombong atau penuh dendam. Padahal hidupnya sekeras itu. Soal percintaannya menurut aku ini juga unik. Sri tidak punya kisah cinta yang manis seperti di novel kebanyakan. Dia memang pernah menikah, tapi pasangannya meninggal dunia. Dan setelah itu dia lebih banyak menjalani hidup sendiri. Dari situ kelihatan kalau dia adalah sosok yang mandiri dan tidak bergantung pada orang lain untuk bahagia. Ada 10 kutipan dari buku ini yang menurut aku ngena banget. Yang pertama, saat kita telah berhasil melupakan sesuatu, bukan berarti itu benar-benar telah lupa begitu saja. Boleh jadi masih ada yang mengingatnya. Yang kedua, boleh jadi karena Tuhan masih sayang padaku dengan mengujiku bertubi-tubi. Yang ketiga, jika kita gagal 1000 kali, maka pastikan kita bangkit 1001 kali. Yang keempat, mencintaimu telah memberikanku keberanian, dan dicintai olehmu begitu dalam telah memberikanku kekuatan. Yang kelima, karena dicintai begitu dalam oleh orang lain akan memberikan kita kekuatan, sementara mencintai orang lain dengan sungguh-sungguh akan memberikan kita keberanian. Yang keenam, aku tidak akan menangis karena sesuatu itu berakhir, tapi aku akan tersenyum karena sesuatu itu pernah terjadi. Yang ketujuh, tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki. Yang kedelapan, kita tidak bisa memilih masa lalu, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapinya. Yang kesembilan, kesedihan tidak untuk disimpan selamanya. Yang ke-10, ada banyak hal-hal hebat yang tampil sederhana. Bahkan sejatinya banyak momen berharga dalam hidup datang dari hal-hal kecil yang luput kita perhatikan. Karena kita terlalu sibuk mengurus sebaliknya. Nah, dari 10 kutipan itu, bikin aku beberapa kali berhenti baca dan mikir. Rasanya relate banget sama kehidupan sehari-hari. Apalagi soal kehilangan, perjuangan, dan cinta yang gak selalu harus dimiliki. Yang paling aku kagumi dari buku ini adalah cara ceritanya disusun. Di awal kita cuma dikasih potongan-potongan cerita yang terasa terpisah, tapi semakin dibaca semuanya mulai terhubung. Dan di bagian akhir, semua misteri tentang Sriningsih akhirnya terungkap. Endingnya menurut aku bukan yang
heboh, tapi justru menyentuh. Kita jadi paham bahwa setiap keputusan Sri dalam hidupnya punya alasan dan makna. Bahkan soal harta yang dia tinggalkan pun ternyata bukan sekedar warisan biasa, tapi ada nilai kehidupan di baliknya. Secara keseluruhan, buku ini bukan cuma tentang perjalanan hidup seseorang, tapi juga tentang kesabaran, keikhlasan, dan bagaimana tetap menjadi orang baik meskipun hidup tidak selalu adil. Menurut aku, Tentang Kamu adalah salah satu buku yang setelah selesai dibaca akan tetap teringat lama. Bukan cuma ceritanya, tapi juga perasaan dan pelajaran yang ditinggalkan. Sekian video review buku dari saya. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Semoga pesan dan cerita-cerita yang sudah saya ceritakan bisa kalian ambil dan bisa kalian pelajari di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sebelum terlambat ku ucapkan